Pertanyaan seputar Lewis Hamilton tidak hanya berkutat di sekitar tim barunya saja, melainkan juga bagaimana nasib Mercedes yang ia tinggal setelah ini. Mercedes akan memulai era baru tanpa keberadaan Lewis Hamilton untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Dan tentunya ini tidak mudah jika melihat betapa besar influensi sang pembalap selama di sana dengan kontribusinya mempersembahkan 8 gelar juara konstruktor. Ditinggal Hamilton secara tidak terduga ke Ferrari, sempat membuat Toto Wolff kelabakan dalam mencari pengganti. Pada akhirnya pilihan jatuh kepada pembalap wonderkid didikan mereka sendiri, yaitu Andrea Kimi Antonelli sebagai penerus tongkat dari Hamilton. Tapi tak bisa dipungkiri jika line-up George Russell dan Kimi Antonelli musim depan merupakan downgrade dari apa yang mereka punya sebelumnya, karena tidak adanya sosok pembalap sekaliber juara dunia di dalam tim. Akan sedikit aneh tidak melihat nama Hamilton di mobil Mercedes untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, dan mau tidak mau, mereka harus terbiasa dengan hal ini ke depannya. Influensi Hamilton di dalam tim jika dilihat secara performa memang menurun tahun lalu. Namun itu bukanlah tanpa sebab, karena jelas jika keputusannya untuk pindah ke Ferrari di awal musim cukup berpengaruh terhadap performa serta pendekatan di dalam tim. Tahu jika Hamilton pindah tim, logis jika Mercedes memilih untuk membatasi akses terhadap data-data mobil kepadanya dan memberikan Russell prioritas lebih perihal setup serta pengembangan mobil. Faktor itulah yang sangat krusial terhadap kesulitannya Hamilton tahun lalu dan membuatnya kalah dari Russell. Tapi pengaruh terbesar Hamilton bukanlah dari aspek performa. Melihat Mercedes yang sempoyongan di era ground effect, peran Hamilton jauh lebih besar jika dilihat dari sisi teknis dan moral di dalam tim. Etos kerja Hamilton dengan mentalitas juara dunianya adalah sesuatu yang sangat berperan terhadap bagaimana Mercedes tetap bisa survive meskipun kesulitan di era ground effect. Pada musim 2022 misalnya, ketika Hamilton rela mengorbankan performanya di sirkuit untuk membantu tim melakukan eksperimen di mobilnya demi menuntaskan masalah purposing. Hal yang sama ia lakukan di musim 2023 dengan bekerja keras di balik layar untuk membantu mendongkrak performa tim yang berhasil bawa Mercedes kalahkan Ferrari di akhir tahun konstruktor. Etos kerja tersebut tidak bisa ia tunjukkan lagi di 2024 karena Mercedes membatasi akses serta ruang geraknya di dalam tim usai kepindahannya ke Ferrari. Dan kita mampu melihat betapa sulitnya Mercedes mendapatkan ritme ketika di sirkuit. Tahun lalu meskipun pabrikan Jerman ini mengkoleksi 4 kali kemenangan, namun secara performa Mercedes cukup mengecewakan karena inkonsistensi yang sangat parah dibanding rival-rivalnya dan hanya selesaikan musim di posisi 4 konstruktor. Kehilangan Hamilton sebenarnya juga membuat Mercedes kehilangan patokan soal pembalap yang bisa dipercaya, masukan atau feedbacknya soal pengembangan mobil. George Russell belum seberpengalaman itu, apalagi Kimi Antonelli yang pastinya masih beradaptasi. Dengan tidak adanya Hamilton untuk 2025, bisakah Mercedes bangkit dan memperbaiki problemnya musim lalu supaya lebih konsisten? Jika Mercedes ingin bangkit, maka mereka harus fokus terhadap 2 keluhan utama Lewis Hamilton tahun lalu yang tidak bisa mereka perbaiki sampai akhir musim. 2 keluhan itu adalah kekurangan downforce dan terlalu sensitifnya mobil terhadap perubahan setup serta suhu. Mercedes sudah memiliki platform mobil yang lebih stabil dengan perombakan suspensi yang dilakukan James Allison yang dikombinasikan dengan idenya di seputar sayap depan dan belakang. Itu membuat W15 menjadi lebih mudah dikendalikan ketika berbelok, terutama di tikungan cepat. Tapi untuk mencapai keseimbangan tersebut, Mercedes masih tergolong konservatif dalam penerapan downforce, mengingat mobil ground effect yang sangat sensitif. Upgrade yang diluncurkan di GP Belgia dan GP Amerika bertujuan untuk menambahkan downforce, tapi tidak ada satupun yang bekerja, karena malah merusak keseimbangan aerodinamika mobil. Hasilnya Mercedes tidak berani memberikan downforce dengan jumlah sebesar rival-rivalnya karena pengaruhnya yang negatif. Penyebabnya sesederhana karena Mercedes belum menemukan aero mapping yang tepat untuk menjaga keseimbangan aero tidak terlalu berubah signifikan ketika mobil melaju kencang. Mengingat James Allison baru pertama kali berurusan dengan mobil ground effect, tentu banyak yang berharap dia sudah memahami karakteristiknya untuk mobil 2025. Kekurangan downforce tersebut juga memiliki korelasi terhadap sensitivitas mobil terhadap perubahan suhu serta setup yang menjadi biang kerok dari inkonsistensi mereka tahun lalu. Downforce yang kurang besar membuat mobil menjadi lebih mudah alami sliding ketika berbelok yang berujung pada ban yang jadi mudah panas dan overheating.
Oleh karena itu, tren yang kita lihat musim lalu dari Mercedes adalah mereka kesulitan ketika suhu sirkuitnya panas dan mendadak gacor ketika suhu trek dingin atau hujan. Kemenangan di Silverstone, Belgia, dan Vegas merupakan sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa Mercedes ungkap kenapa mereka bisa mendadak kompetitif. Selain sensitivitas terhadap suhu, W15 juga sangat rentan terhadap perubahan settingan mobil. Kita berulang kali lihat ketika Russell dan Hamilton sangat menjanjikan di latihan bebas. Kemudian tim membuat perubahan setup minor untuk sedikit mengoptimalkan performa. Tapi yang terjadi bukannya tambah kencang, tapi malah semakin ambyar di kualifikasi dan balapan. Ruang kerja setup yang kecil ini menjadi masalah yang tak kunjung teratasi. Bukan cuma di 2024 saja, tapi semenjak era ground effect ini sudah menjadi penyakit menahun di Mercedes. Jadi meskipun Hamilton tak ada di tim, paling tidak salah satu warisannya adalah ia sudah menunjukkan apa saja masalah yang harus Mercedes perbaiki untuk jadi lebih kompetitif di 2025. Solusinya kurang lebih sama seperti yang dilakukan Ferrari dan McLaren. Begitu mereka menemukan mapping yang tepat untuk menjaga keseimbangan aero, barulah downforce bisa ditambahkan sedikit demi sedikit, dan performa akan datang dengan sendirinya. Tentu penerapannya tidak semudah omongan kami, tapi James Allison pastinya sudah paham soal apa yang harus ia lakukan untuk pengembangan mobil W16. Toto Wolff sudah mempersiapkan era pasca Hamilton ini dengan sebaik mungkin, terutama pasangan George Russell dan Kimi Antonelli. Russell semenjak awal sudah diplot sebagai pembalap leader untuk gantikan peran Hamilton, dan perannya musim ini akan jauh lebih besar, serta lebih influensial di dalam tim. Meski secara pengalaman dia masih perlu banyak belajar, tapi kapabilitasnya sebagai pembalap papan atas tidak diragukan lagi sudah cukup layak untuk mengambil alih pimpinan sebagai ujung tombak di Mercedes. Mentalnya yang berani mengkonfrontasi lawan tanpa kompromi, dan permainan medianya yang bagus, serta statusnya sebagai direktur GPDA, setidaknya sudah membuktikan kualitasnya sebagai pembalap dengan personality yang kuat. Pertanyaan terbesar sekarang ada pada diri Kimi Antonelli, mengingat dia adalah pembalap yang dilabeli sebagai wonderkid dan spotlight media kepadanya akan sangat besar. Berstatus sebagai pembalap termuda di grid 2025 dan langsung mendapatkan kursi di tim sekelas Mercedes sebagai pengganti Lewis Hamilton tentu akan jadi beban tersendiri baginya. Antonelli sudah mendapatkan pelajaran berharga ketika ia alami insiden pada debut sesi FP1 GP Italia. Namun satu hal yang pasti adalah potensi yang dimiliki pembalap 18 tahun ini memang sangat nyata. Mercedes mengerahkan semua yang mereka punya untuk mempersiapkan Antonelli, baik dari segi skill ataupun mental. Libur musim dingin digunakan Mercedes untuk mematangkan sang pembalap muda, di mana bulan ini saja sudah lakoni tes lagi dengan mobil W11 di sirkuit Jerez dan masih punya setidaknya 2 tes tambahan sebelum pramusim. Dari aspek mental, Antonelli diberikan kelas serta pemahaman yang ekstensif mengenai public speaking serta cara menghadapi media, terutama media Italia yang terkenal cukup agresif. Toto Wolff jelas harus melakukan proteksi ekstra terhadap talenta mudanya tersebut, karena tentu ia tak ingin potensi dari Antonelli tergerus karena tekanan media. Ia menegaskan terlalu beresiko dan berlebihan jika mengharapkannya langsung kompetitif di balapan debut nanti. Toto ingin Antonelli berkembang secara perlahan dan membuat kesalahan karena dari situlah ia bisa belajar untuk lebih baik ke depannya. Karena yang harus diingat adalah rencana sebenarnya Mercedes bagi Antonelli adalah ia tetap bertahan di ajang F2 pada 2025 dan baru naik menggantikan Hamilton pada musim 2026 di Mercedes. Tapi ternyata rencana tersebut berlangsung lebih dini dan Antonelli otomatis juga harus mempercepat proses belajarnya untuk jadi pembalap F1. Sisi positif bagi Antonelli adalah 2025 adalah musim transisi menuju regulasi baru 2026. Yang artinya, ia bisa fokus untuk adaptasi secara penuh selama 1 tahun, karena target sesungguhnya adalah tahun depan. Mercedes tanpa Lewis Hamilton memang nampak seperti anomali, tapi selayaknya kehidupan sudah saatnya yang muda mengambil alih dan membangun masa depan lagi dari nol. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.